95,3 Radio Suara Sehat yang mengudara dari kawasan Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali rasanya di pagi ini saya Natali boleh lagi menyapa keluarga sehat. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 10 September 2024, dan tentunya berharap keluarga sehat dalam keadaan yang bersemangat, sehat selalu menjadi bagian Anda. Ya, untuk hari ini keluarga sehat seperti biasa, kami akan berbagi info kesehatan berupa talk show kesehatan yang akan kami bawakan untuk kesempatan pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, terkait dengan kewaspadaan dini penyakit Mpox. Mungkin ada yang bertanya-tanya, penyakit Mpox, apa itu penyakit Mpox? Ya, mungkin kalau kita sering mengikuti media sosial maupun juga informasi-informasi di media elektronik, kita bisa mendengar atau melihat ada beberapa tayangan-tayangan atau informasi-informasi berita yang dimuat bahkan disebarluaskan lewat media terkait dengan penyakit Mpox ini yang ternyata sudah ada di negara kita, ya, di Indonesia. Nah, terkait dengan penyakit Mpox ini yang sudah menyebar luas, maka Radio Suara Sehat mengangkat info ini sebagai informasi yang penting untuk keluarga sehat Sulawesi Utara untuk bisa mengetahui bagaimana penyakit Mpox ini. Nah, sudah hadir di studio saat ini narasumber kita dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ada Ibu Fitria C. Sukari SKM. Kita sapa terlebih dahulu untuk Ibu yang terkasih, cantik. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk keluarga sehat di mana saja berada ya. Oke. Ibu Fitria, boleh sedikit membahas tentang bagaimana penyakit Mpox ini kepada masyarakat Sulawesi Utara, biar yang mungkin bertanya-tanya apa ini penyakit Mpox. Mungkin ada yang bingung kali ya, kayak belum terlalu tren nama ini. Jadi bisa disampaikan atau di-sharing dulu dengan keluarga sehat terkait dengan penyakit Mpox ini. Oke, terima kasih Bu Natali ya. Keluarga sehat di mana saja berada, sebelum saya Fitria Sukari menjelaskan terkait dengan penyakit Mpox ini ya, saya ingin berbagi informasi kepada keluarga sehat, di mana Kementerian Kesehatan ya sudah mengeluarkan yang namanya surat edaran. Surat edaran ini tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Mpox di pintu masuk, pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik dan juga di wilayah. Nah, tujuan surat ini adalah tentu saja untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia, Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia, termasuk juga pimpinan rumah sakit seluruh Indonesia, Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia, serta Asosiasi Klinik Indonesia. Jadi Bu Natali dan keluarga sehat semuanya, saya ingin membagi informasi apa saja sih tugas kita sebagai Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Provinsi di Sulawesi Utara dan juga Dinas Kesehatan 15 kabupaten kota yang ada di seluruh Sulawesi Utara. Kurang lebih ada 10 tugas pokok dan fungsi kita ya terkait dengan pencegahan dan pengendalian Mpox ini. Yang pertama tentu kita memantau perkembangan situasi dan informasi Mpox melalui kanal resmi. Jadi bukan kanal yang beritanya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya Bu. Kemudian kanal resmi ini juga selain kita tenaga kesehatan, keluarga sehat di rumah dimanapun berada juga
bisa mengakses ya, bisa kita searching atau melakukan pencarian di internet ya, bisa ketik penyakit infeksi emerging atau penyakit mpox. Nah itu siapa saja bisa melakukan dan bisa mengupdate. Tentu saja dalam tanda kutip harus kanal yang resmi dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon yang mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian mpox. Nah ini kita di provinsi dan juga kabupaten kota harus ya wajib punya yang namanya dokumen. Nah, bagi teman-teman kabupaten kota ataupun puskesmas yang misalnya belum punya dokumen pedoman pencegahan dan pengendalian mpox, ini juga bisa diunduh ya, bisa diunduh di kanal resmi. Kemudian kita melakukan pemantauan, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional pedoman. Nah ini secara teknis ya tugas kami di bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan jika ada kasus yang dilaporkan oleh wilayah ya dari kabupaten kota, maka kita melaporkannya ke aplikasi SKDR. Nah kita ada aplikasi SKDR yang laporannya itu mingguan, jadi setiap minggu dipantau penyakit-penyakit apa saja yang berpotensial kejadian luar biasa atau KLB ataupun wabah termasuk penyakit infeksi emerging dari mpox ini misalnya. Perlu Ibu Natali ketahui dan juga keluarga sehat bahwa mpox ini termasuk dalam penyakit infeksi emerging dan bukan hanya mpox saja yang masuk dalam penyakit infeksi emerging. COVID seperti yang sudah kita lalui ya pandemi kemarin. Nah, kita adalah sejarah nih dari pandemi kemarin ya, kita yang survive setelah menghadapi pandemi COVID. Nah, selain COVID, mpox, ada juga beberapa penyakit lain seperti flu burung, penyakit virus hanta, virus Nipah, legionellosis dan seterusnya. Itu termasuk dalam penyakit infeksi emerging. Kemudian kita juga Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau kita sudah temukan kasus ya, kasus yang sudah dengan definisi operasional itu, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk Sulawesi Utara sendiri kita ada laboratorium regional 9 ya, laboratorium kesehatan masyarakat yang bisa melakukan pemeriksaan mpox. Jadi di Sulawesi Utara sudah bisa melakukan ya. Ataupun misalnya kalau ada keterbatasan regen dan sebagainya dalam pemeriksaan, maka kita melakukan atau mengirim spesimen dari kasus tersebut, kita kirimnya ke laboratorium Biokes di Jakarta. Iya. Memang lebih spesifik ya dan lumayan banyak ya tugas kita di kesehatan, tapi semua ini sudah kita lakukan dan sementara kita lakukan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menindaklanjuti ya adanya laporan-laporan penemuan kasus. Laporan itu bisa dari mana saja, bisa dari masyarakat, bisa dari fasilitas kesehatan, bisa dari mana saja. Jadi kita menerima rumor dulu. Yang penting masyarakat itu paham, mengerti, kita terima dulu laporannya. Kemudian kita lakukan investigasi. Jadi tidak serta-merta kita menerima laporan dan kita langsung menjudge, oh ini monkeypox. Tidak seperti itu. Jadi harus kita verifikasi dulu kebenarannya. Ya. Jadi kalau misalnya terdengar kabar dari masyarakat ada yang terindikasi punya ciri-ciri atau gejala penyakit mpox ini, apakah mereka harus membawa informasi ini kemana? Langsung ke dinas provinsi kah atau melalui ada di jenjang-jenjang? Iya, terkait rumor atau informasi ini bisa disampaikan kepada siapa saja. Saya ambil contoh ya di masyarakat, misalnya ada orang yang melihat nih tetangganya, keluarganya punya gejala atau dia sendiri sudah bergejala, tetapi misalnya karena stigma dan seterusnya ya Kak, dan rasisme dan seterusnya, mungkin dia malu. Jadi bisa loh dia kontak kepala lingkungan atau kader yang dia
kenal. Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan kesehatan pasti akan melaporkan ke puskesmas atau rumah sakit di wilayahnya misalnya, dan pasti laporan itu akan berjenjang. Sudah secara otomatis sistem pelaporan kita di Sulawesi Utara ya untuk kesehatan sudah sangat baik ya. Jadi pasti kita tim di Dinas Kesehatan Provinsi itu pasti akan menerima laporan dan akan segera kita feedback, kita lakukan investigasi ya, benar atau tidak laporan tersebut, seperti itu. Kemudian langkah-langkah penting lainnya adalah penyebarluasan informasi tentang Mpox kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya, seperti yang kita lakukan saat ini ya. Iya. Memang itu penting menyebarluaskan informasi, tetapi informasi yang benar, yang valid ya, bukan informasi yang hoax jatuhnya, yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. Kemudian tentu saja kita melakukan koordinasi ya dengan berbagai lintas program dan lintas sektor, karena pasti untuk pencegahan dan pengendalian kita Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri ya. Di Dinas Kesehatan pun di bidang P2P ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita perlu bantuan, backup, dukungan dari seluruh lintas program yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi saling bekerja sama gitu ya? Iya betul, karena kalau kita bekerja sendiri pasti kelimpungan. Kalau kita bekerja bersama-sama kan siapa mengerjakan apa sudah tahu, sudah paham tugas dan fungsinya. Jadi pasti untuk pencegahan dan pengendalian Mpox di Solo pasti kita bisa, karena kita punya tim Dinas Kesehatan ini, timnya amat sangat solid seperti itu ya. Nah, untuk Mpox sendiri ya, dulu kan kita kenal dengan sebutan monkeypox ya, betul kan, monkeypox ya, karena sejarahnya di tahun 1958 ya, memang pertama kali ditemukan pada hewan primata dan juga hewan pengerat ya pada tahun 1958. Kemudian sekitar 10 tahun kemudian di 1970 baru ditemukan monkeypox pada manusia, seperti itu. Jadi memang panjang ya perjalanannya monkeypox ini. Nah kemudian pada tahun 2022 pada tanggal 28 November Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini telah mengumumkan pergantian nama yang semulanya monkeypox menjadi Mpox. Iya. Ya, mungkin perubahan ini untuk menghindari rasisme dan stigmasi ya, karena monkeypox itu kan kalau kita bahasakan secara Indonesia cacar monyet ya, jadi mungkin untuk menghindari rasis dan stigma itu maka WHO mengumumkan pergantian nama dari monkeypox menjadi Mpox. Jadi saat ini kita lebih familiar dengan Mpox. Kemudian sejarahnya juga ya, kita sedikit bicara sejarah ya. Iya, dan ini sangat perlu diketahui juga ya. Iya, karena kita lahir dari sejarah ya. Iya, jadi betul. ini kenapa ada Mpox kan tidak serta-merta tiba-tiba muncul. Iya. Pasti ada yang melatar belakangnya. Iya betul. Nah, pada tahun 2022 tanggal 23 Juli itu Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menetapkan Mpox sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern, atau dalam bahasa Indonesianya KKMMD, kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Ya, Wah, ini sudah meresahkan dunia ini Bu. Dunia juga resah ya, dengan Mpox ini ya. Betul, itulah kenapa dia masuk dalam penyakit infeksi emerging ya, itu karena bukan hanya ditemukan di satu negara saja, tapi berbagai negara melaporkan adanya Mpox ini. Jadi makanya WHO menetapkan Mpox ini sebagai KKMMD. Nah, memang awal-awal kasus itu ditemukan di negara Afrika ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin di sana masih banyak juga hewan primata dan hewan pengerat, atau banyak juga kegiatan berburu dan seterusnya ya. Jadi memang kasus itu awalnya muncul di Afrika.
kemudian hampir setahun kemudian di tahun 2023, tepatnya pada tanggal 11 Mei, WHO mencabut, ya mungkin karena sudah dilakukan pencegahan pengendalian di sana, pengobatan dan seterusnya, mungkin kasus juga sudah mulai turun, jadi WHO mencabut status Mpox ini sebagai KKN. Nah ternyata di tahun 2023, di tahun 2024 di tanggal 14 Agustus WHO kembali menetapkan Mpox lagi sebagai KKM. Jadi sudah ditetapkan sebagai KKM, dicabut, kemudian ditetapkan kembali. Nah tentu untuk penetapan kembali ini kan ada berbagai kriteria ya, ada tentunya faktor-faktor yang betul mendukung ya sehingga dikeluarkan itu. Iya, karena ternyata ada lagi kasus yang terlapor dan ternyata terjadi peningkatan. Kembali lagi terjadi di negara bagian Afrika, di mana ada sekitar 4 wilayah di sana yang melaporkan kasus Mpox secara aktif seperti itu. Bahkan ada juga yang menyebabkan kematian. Wah, gitu. serem juga ya. Iya, kalau mendengar emang seram, tapi nanti kita bahas. Sebenarnya tidak seseram yang kita bayangkan. Iya. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke Indonesia. Nah, kasus pertama di Indonesia itu ditemukan pada tanggal 20 Agustus tahun 2022. Jadi sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Nah, itu satu kasus pertama. Kemudian setelah itu tidak ada kasus, dan di 13 Oktober 2023, setahun kemudian dilaporkan lagi satu kasus. Nah, setelah dilakukan investigasi, kasus ini ternyata tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit. Oh gitu. Iya, artinya sudah terjadi transmisi lokal atau penularan setempat di wilayah Indonesia. Seperti itu. Luar biasa. Tidak pernah perjalanan ke luar negeri, terus Iya. terjangkitnya gimana caranya gitu ya? Itu yang juga kita pertanyakan ya. Tapi setelah dilakukan investigasi mendalam, ternyata memang ada beberapa faktor ya yang sehingga terjadi penularan di wilayah. Kemudian dapat juga saya sampaikan ya ke Bu Natali dan keluarga sehat bahwa sampai dengan 15 Agustus 2024 ini di Indonesia sendiri sudah tercatat ada 88 kasus Mpox. Wah, sudah lumayan ya. Iya, sudah lumayan, dan bersyukur 88 kasus ini dinyatakan sembuh. Jadi untuk Indonesia tidak ada kematian Mpox. Seperti itu. Jadi istilahnya bisa teratasi ya. Iya, betul. 88 ini masih Iya. bisa mengalami kesembuhan. Betul. Jadi tidak seseram yang kita bayangkan ya, Bu Natali dan keluarga sehat semuanya. Yang penting kita tahu lah cara mewaspadai penyakit ini, nanti bagaimana step-stepnya. Betul. Ya. Dan kemudian keterbukaan dari Betul. kita Iya. yang mungkin merasa wah saya sudah punya gejala-gejala Betul ya. sekali. Jangan Iya. sampai diem di rumah, Betul. mengurung diri, Betul sekali. masa bodoh lah ya. Iya, betul. Mungkin karena itu tadi ya, stigma dan rasis. Karena biar bagaimanapun kesehatan mental dari pasien juga harus Betul. dijaga ya. Iya, jangan sampai ada bully istilahnya ya dari keluarga, teman atau tetangga ya, Jadi itu sehingga juga harus kasus ada tidak mau dukungan, diperiksa. dukungan dari semua pihak ya. Iya. Oke, Ibu Fitri ya. Iya. Di Indonesia kan sudah ada 88. 88 kasus. Nah kemudian apakah di Kota Manado atau secara umum di Sulawesi Utara sudah ada yang terkontaminasi atau terinfeksi gitu? Ya. Bersyukur untuk kita Sulawesi Utara belum ada ya. Bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Ibu Natali dan keluarga saya semua di Sulut kita masih belum melaporkan kasus Mpox. Adapun 88 kasus ini dia penyebarannya masih di DKI Jakarta, di Banten,
kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, dan juga Kepulauan Riau. Oke, jadi puji Tuhan, alhamdulillah di Iya. Sulawesi Utara belum ada yang Iya, kita terinfeksi. berdoa bersama ya, semoga Oke. tidak ada ya. Iya, jangan sampai. Iya. Dan itulah fungsinya pagi hari ini kita mengedukasi Iya, masyarakat betul. lewat program talk show di Iya. pagi hari ini, bagaimana kewaspadaan dini kita tentang penyakit Mpox ini. Iya, betul sekali. Oke. Dan ternyata Mpox ini juga ada beberapa varian. Wah. Bukan cuma Mpox, oke dia Mpox gitu. Ternyata ada juga beberapa varian atau Menarik clade. ini, menarik ya. Iya. Heeh. Ada namanya clade 1 dan Iya. clade 2. Nah, setelah diteliti dan data-data yang terkumpul, lebih fatalitas atau lebih berat dia ke clade 1. Namun kasus-kasus yang muncul dan terlapor saat ini di Indonesia dan di beberapa negara adalah kasus dengan gejala ringan atau clade 2 ya, seperti itu. Oke. Jadi ada 20 varian kan Iya, orang betul. Manado bilang. Heeh. Ada 20 jenis, bukan cuma apa ada nama ace boba yang ada 20 varian. Oh iya, betul. Ternyata Mpox Itu juga juga ada ada variannya, varian. ya. Ternyata dia pintar ya. Betul. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh kalah pintar dari penyakit, betul kan? Iya, yang teridentifikasi kalau yang ada di Indonesia ini varian yang seperti apa ini? Eh, Menurut data, kalau di Indonesia ini varian yang 2 Varian yang yang fatalitasnya lebih rendah. oh, jadi Iya. tingkat keseramannya nggak terlalu seram Iya, gitu. betul. Masih Oke. bisa diatasi, dilakukan pengobatan ya, pengobatan medis, Iya. kemudian direhabilitasi sampai kasus benar-benar dinyatakan sembuh. Oke, Bu, boleh kita tahu Iya, penyakit Mpox ini pasti kan ada gejalanya. Iya, betul. Seperti apa tuh gejalanya? Oke, jadi mohon izin di sini saya membandingkan dengan Mpox dengan cacar air. Pernah dengar toh cacar Oh iya, air? iya. Kalau orang Manado bilang mungkin luti. Iya, betul. Cacar air atau varicella atau bahasa kita luti. Lutian. Jadi memang ada beberapa persamaan dan perbedaan ya antara cacar air dan Mpox. Sama-sama disebabkan oleh virus, tetapi virusnya berbeda. Kalau Mpox ini disebabkan oleh virus monkeypox, sedangkan varicella atau luti itu disebabkan oleh virus varicella. Nah, kalau kita bandingkan, dua-duanya pasti menyebabkan demam, ya, demam. Nah, demam ini harus diukur dengan alat pengukur suhu, Betul. bukan meletakkan punggung tangan ke dahi atau jidat. Oh gitu ya. Kadang-kadang Iya. kan kita Cuma raba istilahnya. raba Iya. apa testa orang Manado Betul. bilang ada sulau-lau ini. Tidak seperti itu Oh, ya. gitu. Definisi demam di sini adalah diukur dengan pengukur suhu, biasanya 38 derajat Celcius atau lebih. Iya. Gitu. Nah, biasanya suspek ya akan mengalami demam. Kemudian akan juga muncul yang namanya ruam. Nah, ruam itu seperti apa ya kalau kita bandingkan ya bahasa medisnya, perjalanan dari ruam itu ada yang disebut makula, ada yang disebut papul, vesikel, pseudopustul dan juga krustal. Jadi kalau memang mau dijelaskan agak bahasa ilmiah ya. Iya, jadi betul. iya, jadi intinya di fase makula ini dia kayaknya masih samar-samar di permukaan kulit. Ya, mulai merah-merah. Kayak merah-merah bintik-bintik gitu ya, Bu? Dia merahnya apa ya? Kalau bintik kan dia hanya satu titik, Iya. tapi dia lebih ke ruang, lebih ke lebar. Oh, melebar. Iya, lebih ke lebar. Kemudian setelah fase makula ini ada namanya fase papul, di mana di fase ini yang tadinya hanya di permukaan kulit yang rata, dia ini mulai muncul adanya cairan. Ya, ini bisa terjadi pada 1 sampai 2 hari setelah kita
atau si kasus ini ada kontak dengan yang terinfeksi. Biasanya cairan itu air atau nano? Ya, cairan itu bisa berupa cairan dan ada juga yang nanah. Nah, di nanah ini di tahap vesikel ya. Jadi memang dia ada cairan ya, sesuai dengan buku pedoman dia ada cairan dan juga ada nanah. Kemudian pada 7 sampai 14 hari nanti dia akan pecah. Kemudian dia akan menjadi krusta namanya. Bukan kusta ya, krusta. Iya. Dia mulai pecah, mengering dan mulai berwarna hitam. Seperti itu. Nah, di mpox dan di cacar air juga seperti itu, tetapi berdasarkan pedoman ya, keluarga sehat semuanya, fase pada mpox ini dia terjadi di semua area tubuh. Jadi dia fasenya secara bersamaan. Oh begitu. Jadi penyebarannya ke seluruh tubuh gitu. Iya, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya di mana? Nah, dimulai dari kepala, kemudian di wajah, di anggota tubuh, kemudian muncul juga di telapak tangan dan telapak kaki. Kalau pada varicella atau luti, dia tidak akan muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Hanya di permukaan atas permukaan kulit saja. Kemudian yang paling khas untuk mpox adalah limfadenopati, di mana ada pembengkakan kelenjar getah bening yang terjadi di lipatan leher atau lipatan ketiak atau di lipatan selangkangan. Jadi itu yang membedakan dari penyakit luti ya. Betul. Jadi ada pembengkakan gitu. Iya, jadi ini juga yang kita note ya, yang kita tekankan ke teman-teman kita yang ada di garda terdepan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada pasien yang datang berkunjung dengan gejala-gejala tersebut ya, maka sensitivitas kita sebagai tenaga kesehatan harus kita tingkatkan ya. Kan sudah dapat nih sosialisasi, sudah dapat surat edaran, kita sudah baca pedomannya ya. Kalau misalnya ada pasien yang datang, maka kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Misalnya kita merecall, menggali lagi memori dari pasien ini. Misalnya, apakah pernah berkunjung ke negara berjangkit, ya, atau apakah pernah bertemu atau kontak secara langsung dengan pasien terinfeksi misalnya, ataukah ada misalnya kunjungan ke rumah atau tempat kerja dari kasus yang terkonfirmasi, misalnya seperti itu. Jadi memang perlu digali pertanyaan-pertanyaan. Perlu ada menggali informasi lebih dalam. Iya, betul sekali. Biar ketahuan ya. Iya, betul. Oke.